Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kami dari kelompok 13 akan menjabarkan mengenai proses dan teknik supervisi dalam pemenuhan tugas administrasi dan supervisi pendidikan. Dengan dosen pembimbing Ibu Nelitawati SPD MPD PhD dan anggota kelompok Olivia Gumanti, Razanatul Zahra, dan Siska Putri. Baiklah, pertama-tama kita akan membahas secara singkat definisi supervisi. Supervisi atau supervise berasal dari bahasa Inggris supervision yang berarti pengawasan atau kepengawasan. Orang yang melaksanakan pekerjaan supervisi sendiri disebut supervisor. Proses supervisi. Proses supervisi merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan ketika melakukan pengawasan. Secara umum, proses pelaksanaan supervisi dilakukan melalui 4 tahap, yaitu 1. Perencanaan. Kegiatan perencanaan mengacu pada kegiatan identifikasi permasalahan. Dapat dilakukan dengan langkah-langkah. Yang pertama, mengumpulkan data melalui kunjungan kelas, pertemuan pribadi, atau rapat staf. Yang kedua, mengolah data dengan melakukan koreksi kebenaran terhadap data yang dikumpulkan. Yang ketiga, mengklasifikasi data sesuai dengan bidang permasalahan. Yang keempat, menarik kesimpulan tentang permasalahan sasaran sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Yang kelima, menetapkan teknik yang tepat digunakan untuk memperbaiki atau meningkatkan profesionalisme pendidik. Yang kedua, pelaksanaan. Kegiatan pelaksanaan adalah kegiatan nyata yang dilakukan untuk memperbaiki atau meningkatkan kemampuan pendidik. Kegiatan ini merupakan bentuk pemberian bantuan dari supervisor kepada pendidik, agar kegiatan dapat terlaksana dengan efektif sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan. 3. Evaluasi. Kegiatan ini dilakukan untuk menelaah keberhasilan proses dan hasil pelaksanaan supervisi yang dilakukan secara komprehensif. Pada evaluasi supervisi, sasarannya ditujukan kepada orang-orang yang terlibat dalam proses pelaksanaannya. Hasil evaluasi ini juga berfungsi untuk menjadi pedoman penyusunan program perencanaan supervisi selanjutnya. Baik, yang keempat adalah tindak lanjut. Kegiatan tindak lanjut ini dilakukan melalui pembinaan baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang pertama adalah pembinaan langsung. Pembinaan langsung dilakukan terhadap hal-hal yang sifatnya khusus, membutuhkan perbaikan dengan segera dari hasil analisis supervisi. Pembinaan ini dilakukan dengan pendekatan dan pengarahan langsung sehingga pengaruh supervisor lebih dominan. Namun ini sebaiknya dilakukan setelah observasi, pembelajaran dengan pemberian umpan balik sehingga tercipta suasana komunikasi yang tidak menegangkan, tidak menonjolkan otoritas, dan tidak mendorong guru untuk memperbaiki penampilan dan kinerjanya. Ada beberapa langkah pembinaan kemampuan guru, yakninya yang pertama adalah menciptakan hubungan-hubungan yang harmonis, yang kedua analisis kebutuhan, yang ketiga mengembangkan strategi dan media, yang keempat menilai, yang kelima melakukan revisi. Yang kedua adalah pembinaan tidak langsung. Pembinaan tidak langsung dilakukan terhadap hal-hal yang bersifat umum yang memerlukan perbaikan dan perhatian setelah memperoleh hasil analisis supervisi. Pembinaan tidak langsung dapat dilakukan supervisor dengan mendengarkan, memberikan penguatan, menjelaskan, menyajikan, dan memecahkan masalah. Ada beberapa metode yang dapat diaplikasikan untuk pembinaan tidak langsung. Yang pertama adalah menggunakan buku pedoman atau petunjuk bagi guru dan bahan pembantu guru lainnya secara efektif. Yang kedua, menggunakan buku teks secara efektif. Yang ketiga, menggunakan praktek pola pembelajaran yang dapat dipelajari guru selama bimbingan teknis profesional dan service training. Yang keempat, mengembangkan teknik pembelajaran yang telah mereka miliki. Yang kelima, menggunakan metodologi yang luas atau fleksibel. Yang keenam, merespon kebutuhan dan kemampuan individual peserta didik. Yang ketujuh, menggunakan lingkungan sekitar sebagai alat bantu pembelajaran. Yang kedelapan, pengelompokan peserta didik secara efektif. Yang kesembilan, mengevaluasi peserta didik dengan akurat, teliti, dan saksama. Oke, materi selanjutnya yaitu teknik supervisi.
Teknik supervisi terbagi 4, yaitu pertama teknik kelompok atau grup teknik, kedua teknik individu atau individual teknik, yang ketiga teknik langsung atau direct method, yang keempat teknik tidak langsung atau indirect method. Yang pertama teknik kelompok atau grup teknik adalah dilakukan pada penyelesaian masalah yang sejenis dengan mengadakan rapat kerja sekolah, tukar karya, penantaran, seminar, diskusi, dan sebagainya. Yang kedua, teknik individu atau individual teknik adalah dilakukan pada masalah yang bersifat pribadi atau khusus atau stres dengan melakukan pertemuan empat mata dan dijamin kerahasiaannya. Yang ketiga, teknik langsung atau direct method dilakukan dengan perantara atau media baik secara individual maupun kelompok. Misalnya konsultasi pribadi atau kelompok, atau rapat kerja sekolah, pertemuan guru bidang studi, dan berbagai teknik lain yang terdapat kontrak langsung antara supervisor dengan orang-orang yang disupervisi. Yang keempat, teknik tidak langsung atau indirect method adalah dilakukan dengan kontrak tidak langsung atau menggunakan alat atau benda perantara maupun media dalam pelaksanaan supervisi. Misalnya dengan menggunakan papan pengumuman, buletin, angkat, siaran radio, televisi, dan sebagainya. Itu saja yang dapat saya sampaikan dalam video presentasi ini. Jika ada kata-kata yang salah dalam penyampaian kata di video tersebut, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.